Perhatikan gambar sebagai berikut. Saat kayu dibakar, maka akan dihasilkan kalor, sehingga keadaan di sekitarnya menjadi panas. Dan saat api padam, maka keadaan menjadi normal kembali. Nah, pertanyaannya, kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu tersebut? Apakah kalor itu hilang? Kita simak materi sebagai berikut. Yang pertama, mengenai sistem dan lingkungan. Sistem merupakan reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita, dan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Contohnya, ketika ada air di dalam sebuah botol tertutup, maka air tersebut adalah merupakan sistem dan dinding botol merupakan lingkungan. Sementara itu, sistem berdasarkan interaksi antara sistem dan lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem terbuka, yang kedua, sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka merupakan kondisi di mana memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Contohnya, ketika kita memasak sup dengan bagian panci terbuka, maka hal ini termasuk ke dalam sistem terbuka karena materi di dalam dapat bertambah dengan penambahan bumbu atau dengan penambahan bahan sup, dan dapat berkurang dengan menguapnya air. Kemudian yang kedua, sistem tertutup merupakan kondisi di mana tidak mungkin terjadinya pertukaran materi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, tetapi masih mungkin terjadinya pertukaran energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Contoh sederhana, ketika kita memasak sup dengan bagian atas tertutup rapat, maka ini termasuk dalam sistem tertutup karena materi di dalam panci tidak dapat bertambah ataupun berkurang, sementara energi dapat bertambah atau dapat berkurang melalui radiasi maupun induksi panas. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi, kondisi di mana tidak mungkin terjadi pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Contoh sederhana, ketika kamu menyimpan sup di dalam termos yang tertutup rapat, maka hal ini termasuk dalam sistem terisolasi karena pada kondisi ini materi dan energi di dalam termos tidak akan dapat berkurang maupun bertambah. Seperti yang kita ketahui bahwa panas di dalam termos tidak akan berkurang walaupun lingkungannya dingin, dan tidak akan bertambah ketika temperatur di luarnya tinggi. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak ada sistem yang terisolasi secara sempurna. Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau disebut dengan energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, termokimia ini lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud dan perubahan struktur kristal. Perubahan entalpi atau delta H. Entalpi merupakan sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Sedangkan perubahan entalpi merupakan perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Nah, perubahan entalpi ini disimbolkan dengan delta H. Entalpi reaksi pada tekanan tetap dirumuskan
delta H sama dengan Q reaksi. Sedangkan perubahan entalpi ini tergantung pada keadaan akhir dan keadaan awal saja, sehingga delta H sama dengan H produk min H reaktan. Selanjutnya mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama, reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dan delta H-nya bernilai negatif. Jadi, reaksi eksoterm ini dia merupakan reaksi pembebasan kalor dari sistem ke lingkungan. Bisa dilihat di gambar. Jadi sistem terus tanahnya ini keluar dari sistem ke lingkungan, keluar sehingga delta H-nya bernilai negatif. Kemudian yang kedua, reaksi endoterm merupakan reaksi yang membebaskan kalor dan nilai delta H-nya adalah positif. Bisa dilihat di gambar, merupakan reaksi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem, jadi masuk seperti yang ada di panah. Nah, berikut ini adalah diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan endoterm, di mana reaksi eksoterm memiliki delta H bernilai negatif, artinya kurang dari 0, dan reaksi endoterm memiliki delta H yang bernilai positif, yaitu lebih dari 0. Kalorimetri merupakan penentuan kalor reaksi atau disimpulkan dengan Q menggunakan kalorimeter dengan rumus Q larutan sama dengan M kali C kali delta T. Q kalorimeter dirumuskan dengan C besar kali delta T, di mana Q adalah jumlah kalor, M massa air, C kalori jenis, C besar kapasitas kalor kalorimeter, dan delta T adalah perubahan suhu, di mana suhu akhir min suhu awal. Nah, selanjutnya kalorimeter Bohm merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada kalor yang terbuang. Bisa dilihat pada gambar, Q reaksi sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Yang kedua yaitu kalorimeter sederhana, yaitu jumlah kalor yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan ini diabaikan, sehingga rumusnya adalah Q reaksi sama dengan min Q larutan. Delta H sama dengan min Q larutan per mol sama dengan Q reaksi per mol.